Sini dia sampaikan rekayasa genetika merupakan aktivitas modifikasi susunan gen pada makhluk hidup. Tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Padahal ini butuh fatwa ini. Ya, dia udah mengeluarkan fatwa ini. Saya kira ini terlalu berani pengarang ini, maka ini harus ditegur ini. Fatwa dari mana yang seperti ini? Kalau memang ada, harus merujuk kepada sumber fatwa itu. Karena ini kalau enggak, nanti akan berani-beraninya mengharamkan segala hal yang belum tentu haram. Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Masalah di kita, baik seluruh masalah makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik ketika itu lebih kaitan dengan masalah yang kaitannya syubhat. Syubhat ini oleh para ulama diterangkan bagi orang yang faham, tahu dia akan arahnya kepada lebih cenderung yang haram. Makanya Rasul mengatakan, "Faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Siapa yang masuk dalam syubhat, dia akan masuk ke yang haram. Rokok bagi sebagian orang itu dikatakan makro, dikatakan nggak ada masalah. Itu bagi orang yang tidak mengerti. Tapi bagi yang mengerti jelas itu keharamannya. Itu bagi orang yang mengerti. Jadi makanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah makanan itu hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang mengungkapkan bagaimana dia masuk ke dalam yang haram. Ya, dan itu kemudian seperti rokok sudah dibuktikan dengan segala macam bentuk penelitian sampai kepada WHO sendiri. Ya, saya kira penelitian di sini cukup efektif yang disampaikan, meskipun memang ada sejumlah kekurangan, seringkali tidak menyebutkan di mana tempat dilakukannya penelitian itu. Jadi banyak di poin-poin buku ini, seperti di halaman 38 itu dilakukan penelitian hal ini kontras dengan hasil penelitian. 72% para konsumen itu tidak meneliti dari mana daging yang mereka beli itu, apakah halal atau haram, itu tidak meneliti lagi. Cuma nggak disebutkan di mana penelitian dilakukan begitu. Sementara di bawahnya dia melakukan penelitian sendiri di Semarang. Ternyata hasilnya berbeda. Ya, di mana 81% masyarakat di Semarang itu mereka melakukan penelitian sebelum membeli hasil barang potongan itu. Dari mana itu sumbernya, bagaimana cara memotongnya. Nah, ini berarti ada dua hal yang bertentangan antara yang pertama dari hasil penelitian dan yang kedua hasil penelitian berikutnya. Kemudian ada kesalahan akidah. Ya, dalam buku ini ada kesalahan akidah. Itu terjadi pada halaman 16. Kita lihat pada halaman 16. Nah, dan masalah akidah ini masalah pokok. Ini karena memang pengarang buku ini tidak ada editor ilmiahnya dari sisi syar'i. Dan ini harus dikoreksi untuk para penerbit bukunya supaya nanti diperbaiki betul. Pada halaman 16, pada bagian yang paling bawah, yaitu paragraf sebelum terakhir, bahwa rasa harap itu sebenarnya Allah doa mengandung keimanan yang tulus, terbentuk dari rasa harap, roja, serta perasaan takut, khauf. Menurut para ulama, kalau seseorang hanya memiliki rasa khauf, itu akan melahirkan dia sebagai khawarij. Khawarij itu karena rasa khauf yang berlebihan, akibatnya timbul ekstremitas. Sehingga orang yang berbuat dosa itu kafir begitu. Sementara kalau yang muncul itu rasa roja, maka dia menjadi murji'ah, sehingga menggampangkan masalah. Maka jadi murji'ah dia. Ada bagian yang ketiga yang tidak disebutkan dalam buku ini, yaitu al-mahabbah. Al-mahabbah itu rasa cinta. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena cinta. Kenapa kita makan halal? Karena cinta. Timbulkan rasa cinta pada kita, itu akan menjadi nikmat dalam hidup. Tetapi rasa cinta saja kalau dimunculkan menjadi kelompok-kelompok sufi yang berlebihan dalam cintanya, akibatnya Tuhan, saya tidak ingin masuk surga karena aku nggak pantas. Tapi masuk neraka nggak kuat. Ya, ini kenapa? Rasa cinta berlebihan. Itu bisa menjadi kelompok sufi yang juga bisa menyimpang. Nah, bagaimana bisa mencapai sempurna dalam keimanan? Tiga-tiganya harus punya rasa khauf, harus punya ada rasa raja, dan ada mahabbah. Dan ini adalah kesalahan akidah. Kemudian pada halaman ke 26